pagi ini dalam suasana liburan, dalam ibadah ini, saya mau berbagi sama saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Belajar Menikmati Ketidaknyamanan Hidup. Yang saya mau coba sampaikan lewat pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dalam hari-hari ini adalah hidup yang kita jalani itu tidak selalu nyaman, ya. Gak selalu hidup yang kita jalani seperti yang kita harapkan, manis, indah, diberkati, seneng-seneng, happy-happy, enjoy. Gak selalu. Puji Tuhan lah kalau hari-hari ini dalam bulan-bulan ini gitu ya, yang Anda nikmati dari Tuhan adalah kenyamanan. Anda nikmati yang terbaik, Anda diberkati Tuhan, kerjaan saudara omsetnya bagus gitu ya, semuanya baik, puji Tuhan. Tapi mungkin juga ada di antara beberapa saudara, beberapa keluarga, Anda mengalami ketidaknyamanan dalam hidup. Anda hadapi tantangan dalam hidupmu. Nah, saya berharap lewat firman Allah ini bukan kebetulan Anda mendapatkan channel GSPDI Philadelphia Jombang lewat YouTube ini. Kiranya jadi kekuatan. Sekaligus firman yang sedang saya lepaskan kepada Anda ini jadi jawaban buat saudara. Supaya Anda jangan stres. Anda jangan tertindih, tertekan oleh beban hidupmu yang berat. Sampai jadi susah, sampai jadi depresi. Anda kehilangan sukacita Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu pagi ini saya mau bicara tentang belajarlah menikmati ketidaknyamanan hidup. Gak semua nyaman. Mungkin pagi ini kau menghadapi situasi hidup yang susah, yang gak nyaman. Saya mengajak, justru firman Tuhan mengajak kita belajar. Bilang sama-sama saya belajar. Belajar apa pendeta? Belajar menikmati ketidaknyamanan hidup. Kata belajar itu berarti kita belum bisa. Belajar sampai lulus, belajar sampai bisa, belajar sampai mahir. Kadang belajar kita jatuh bangun, kadang belajar kita gagal. Belajar terus sampai bisa. Bisa apa? Bisa sampai lulus, bisa menikmati sesuatu yang gak nyaman yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Belajar sampai bisa, saudara ya. Belajar sampai bisa lulus yang tidak nyaman, yang Tuhan sodorkan sama hidup kita. Kita bisa menikmatinya. Apa yang terjadi, apa dampaknya, apa hasilnya. Ketika kita belajar ini bisa menikmati ketidaknyamanan. Alkitab nanti kita baca sebentar. Ujungnya Anda akan melihat, mengalami kebaikan Tuhan. Yang awalnya kita berkata, tidak nyaman ini Pak Pendeta. Tidak menyenangkan, saya nggak ngerti kenapa saya alami hidup yang nggak nyaman. Nah, saat ketidaknyamanan terjadi hari-hari ini, kalau Anda kata firman bisa menikmati ketidaknyamanan, Anda ujungnya akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Itu Tuhan beri sama saudara. Kita baca ayatnya ya. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ayat yang tidak asing. Ayat yang sangat familiar buat setiap kita. Bahkan beberapa kali ayat ini pun saya pernah angkat. Saya sampaikan dalam pengajaran firman. Kita mau bicara pada angle yang berbeda pagi ini. Ya, Mazmur 34 ayat 39. Mari sama-sama saudara jemaat Tuhan yang di rumah-rumah. Semua yang di gereja. Ikut komando saya baca ayat ini dengan keras. Mazmur 34 ayat 9, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita lihat di kalimat awal dikatakan kecaplah dan lihatlah. Untuk kita melihat kebaikan Tuhan, mesti dikecap dulu, dinikmati dulu. Makanya saya bicara tema pagi ini firman Allah adalah belajar menikmati ketidaknyamanan. Belajar. Kata kuncinya ada pada kata belajar. Belajar sampai bisa. Karena jujur saja banyak di antara kita belum bisa menikmati ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita menghadapi hidup yang tidak nyaman, hadapi jalan buntu, sakit di badan kita. Kemarin saya sehat Pak. Tiba-tiba dalam sepanjang bulan ini saya menderita sakit yang tidak nyaman di badan saudara. Biasanya kita akan ngomel. Biasanya kita akan marah. Biasanya kita akan tidak suka hadapi itu.
Tapi mari sekarang kita belajar. Saya katakan sekali lagi, mari kita belajar dalam kondisi tidak nyaman ini untuk menikmati ketidaknyamanan. Nanti ujungnya Anda akan lihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan gambar ini. Yang pertama saya kasih sama saudara. Perhatikan Mazmur 34 ayat 9 atau mungkin di Alkitab manual saudara ayat 8 sama sajalah. Kita gak usah berdebat ayatnya, Pak ayat 8 ayat 9. Yang penting kalimatnya ini. Karena Alkitab digital dengan Alkitab manual bisa saja beda itu ayat. No problem, no problemo saudara ya. Tapi ayat ini dibuka dengan kata kecaplah dan lihatlah. Sesungguhnya ketika pertama kali Anda dan saya ketika baca ayat ini agak aneh. Agak gak klop, agak gak pas. Kata kecaplah dan lihatlah. Karena setahu kita, lihat dulu di dunia ini normalnya secara manusiawi ya mestinya lihat dulu baru kecap. Kalau kita makan normalnya kan begitu ya. Anda kalau makan di rumah makan atau makan di rumah ada makanan di meja kita. Biasanya sebelum kita kecap kita nikmati, kita rasakan kenikmatan makanan itu. Sebelum kita nikmati, kita sendok dengan sendok dan garpu masuk di mulut kita, nikmati di lidah kita. Kita lihat dulu itu makanan. Ini masakan apa ya? Nasinya nasi apa ini? Ini masakan apa? Kita lihat dulu. Baru kita tahu, oh ini masakannya capcay kuah. Ini masakan capcay merah. Oh ini fuyung hai. Kita lihat dulu. Terbiasa sebelum kita mengecap, lihat. Tapi ini kebalik. Tapi ini Tuhan, ini rumusannya Tuhan. Tuhan yang suruh gitu loh saudara ya. Ini bukan perintah manusia, perintah Tuhan. Kalau manusia lihat dulu baru kecap. Anda makan di rumah makan, selalu itu kita buat. Lihat dulu bersih nggak makanannya. Yang disodorkan sama kita, lihat dulu. Minum pun sama, kita lihat dulu baru kita berani minum. Jangan sampai ada lalat di minuman kita kan. Jangan sampai ada sesuatu yang kotor, yang tidak layak, yang tidak boleh kita makan masuk ke mulut kita, masuk di tubuh kita. Terbiasa kita manusia itu sesuatu keseharian yang hari-hari kita. Sebelum kita makan kita pasti lihat dulu. Setuju dengan saya saudara, sepakat ya. Semua yang sebelum masuk kita nikmati di mulut kita, kita pasti lihat dulu. Baru kita nikmati, baru kita makan. Tapi ini Tuhan berkata apa? Kecap dulu baru lihat. Lihat kebaikan. Apa sih maksudnya kecap dulu baru lihat? Saya masih pakai contoh gambaran makanan. Kalau Anda makan di rumah disodorin sama mamah kita. Atau kita bertamu ke family kita. Kita dikasih makan di meja makan sama keluarga kita. Family yang jauh lama tidak ketemu. Disodorkan makanan Anda gak pakai lihat. Oh bisa seperti itu? Bisa. Anda gak pakai lihat makanan begitu Anda sodor langsung ada makan. Tidak dikorek-korek langsung makan apa. Berarti Anda percaya sekali sama tuan rumah. Berarti Anda percaya sama mama saudara. Anda gak pakai lihat ini dikorek, langsung ada nikmati, langsung ada makan, langsung ada telan. Wih enak mah. Kenapa Anda gak lihat korek-korek dulu langsung ada makan? Anda berarti percaya sama yang kasih makan. Saya cuma analogikan, harusnya seperti itulah kita kepada Tuhan. Kalau mama kita sodorkan makanan, kita gak pakai lihat, menilai, langsung kita makan. Sebab kita percaya sama mama kita. Bagaimana perlakuanmu kepada Tuhan? Bisa gak seperti kita percaya betul sama mama kita? Sama Tuhan bisa percaya penuh gak? Ketika Tuhan sodorkan sesuatu yang gak nyaman menurut kita. Waduh udah enak ini makanan. Maksudnya persoalan. Dah enak ini kesulitan. Kemarin saya sehat, kok sekarang jadi sakit badan saya. Serba gak nyaman. Ini udah lama doa-doa kok masih belum ada jawaban. Kok masih buntu. Seperti mengalami penundaan. Padahal Alkitab katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk apa mendengar doa kita. Tapi kenapa doaku lama gak didengar-dengar? Aku percaya sih Tuhan bisa tolong, tangannya berkuasa. Tapi kenapa kok Tuhan gak tolong-tolong? Kadang kita merasakan suasana yang sangat nyaman dalam hidup yang kita jalani.
Seperti ada penundaan, seperti molor-molor gitu. Kok lama ya nggak diberkati, lama nggak sembuh-sembuh. Padahal saya udah ke dokter loh Pak, saya udah berdoa Pak. Tapi kenapa belum sembuh? Ini yang saya bicara sesuatu yang nggak nyaman. Bagaimana kalau seandainya yang kita sebut nggak nyaman ini, mungkin sakit, mungkin doa belum dijawab, mungkin masalah kita belum ada pertolongan, mungkin bisnis usaha kita lagi downgrade, mengalami penurunan. Ini semua yang saya bicara semua tidak nyaman. Tuhan izinkan, Tuhan sodorkan sama kita. Kita bisa nggak seperti kepada mama kita? Kita nikmati, belajar menikmati yang tidak nyaman itu. Walaupun kita tahu nggak enak ini, tapi kita belajar menikmati. Kalau Anda bisa belajar sampai bisa lulus, sampai bisa menikmati ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan disodorkan sama kita, Anda bisa belajar menikmati ketidaknyamanan itu. Hasilnya apa? Dan lihatlah apa dalam ayat tadi? Betapa baiknya Tuhan itu. Tapi belajar dulu, banyak kita di urusan belajar gagal total. Bagaimana gagal total? Ngomel kita. Iya kan? Kita gak percaya sama Tuhan. Tuhan mau bikin hancur saya ini. Tuhan mau bikin mati saya. No. Tuhan tidak pernah bikin hancur kita. Tuhan tidak pernah bikin kita mati sengsara. Tuhan rencananya bukan bangkrut buat saudara. Alkitab katakan bulu yang terkulai yang hampir patah tidak dihancurkan, dipatahkan. Lalu diapain? Dibangkitkan lagi. Sumbu yang sudah biarpet, yang sudah pudar nyalanya, tidak dipites-tes, mati aja lu sekaligus. Enggak. Dibikin nyala terang sama Tuhan. Rancangan Allah buat kita bukan kehancuran. Rancangan Allah buat kita bukan untuk mematikan usaha kita. Mau dibangkitkan. Tuhan ingin memberikan yang baik dalam hidup kita. Dan lihatlah, kata Alkitab, kata firman Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Firman Allah ini bersaksi kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara yang sedang mendengar firman Tuhan pagi ini, engkau ingin melihat, engkau ingin mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Intronya tidak nyaman. Coyonggi almarhum, hambanya Coyonggi yang terhormat almarhum pernah berkata, tidak ada yang namanya mahkota tanpa penderitaan. Coyonggi berkata sangat terkenal, perkataannya itu banyak dipakai, dikutip banyak hamba Tuhan. Tidak ada namanya mahkota tanpa penderitaan, kesulitan. Intronya tidak nyaman, penderitaan. Tapi di balik itu Anda akan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Jadi tahun ini, tahun 2023 yang sedang kita jalani, saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini. Mungkin memang betul-betul tidak nyaman kali ya. Tapi di balik tidak nyaman itu, Anda akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Belajar menikmati. Makanya dalam statement yang saya barusan katakan, kecaplah dan lihatlah. Ini seperti terbalik bagi orang dunia. Orang dunia lihat dulu baru kecap. Tapi ini perintah Tuhan. Tuhan yang suruh. Belajar kecap dulu. Baru kita akan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Makanya saya katakan kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya ulang saudara ya, bahwa kita semua termasuk saya, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak mengecap dulu kebaikannya, belajar mengecap ketidaknyamanan, maka kita akan mengecap kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Walaupun ada banyak orang, mayoritas orang berkata begini, banyak orang sulit melihat kebaikan Tuhan. Baiknya Tuhan di mana sih? Baikkah Tuhan itu pendeta? Ketika tidak nyaman hidup kita, sakit badan kita, jalan kita buntu, kita punya rencana tidak gol-gol, kita punya rencana nggak mulus, ada tantangan, ada hambatan, ada yang coba jegal-jegal kita, ada yang bikin coba rusuh dalam usaha kita. Tidak nyaman tuh saudara ya. Doa kita belum dikabulkan, tidak nyaman itu. Saya suka bilang ya, selama masa pandemi saya suka cerita, 2 tahun lebih kita lewati. Ada banyak orang di PHK pekerjaan, ada banyak orang kehilangan job, kehilangan proyek yang besar. Sebelum pandemi ada proyek job yang besar.
begitu pandemi corona menghebat, job itu melayang. Mungkin Anda alami itu ya. Proyek besar yang tadinya kerja sama saudara, hilang itu proyek. Ada mengalami situasi yang seperti tidak nyaman seperti itu, saudara. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba semuanya melayang. Lalu ada berkata begini kan, ada seorang bertanya sama saya, baiknya Tuhan di mana pendeta? Saya di PHK. Maafkan saya, bahkan ada banyak jemaat, bahkan istri atau suami hamba Tuhan pendeta, istri atau suami gembala pernah bertanya sama saya, baikkah Tuhan itu? Di mana kebaikan Tuhan? Karena gak sedikit pada masa pandemi corona yang delta itu, ada banyak mereka kehilangan pasangan hidup mereka. Ya, saya bukan mengingatkan ya, maafkan saya saudara ya. Ada banyak di antara saudara kehilangan suami. Ada orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, mertua kehilangan menantu yang dia sayang. Ada banyak orang alami hal seperti itu peristiwanya. Sehingga ketika kita mengalami situasi penderitaan yang bikin kita nangis, selalu kita bertanya, baikkah Tuhan? Kalau Tuhan baik, di mana kebaikannya? Susah kan kita jawabnya saudara ya. Nah justru dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini, Tuhan malah suruh kita, kamu mesti belajar menikmati ketidaknyamanan itu. Kalau itu yang Tuhan sodorkan hari-hari ini sama saudara, Anda bisa nggak memperlakukan Tuhan seperti perlakuan kita sama mamah kita ketika sodorkan makanan? Anda gak banyak lihat, gak banyak tanya, Anda langsung makan, Anda langsung nikmati. Bisa gak sama Tuhan seperti itu? Kenapa Anda langsung bisa nikmati? Karena Anda percaya sama mamah. Bagaimana dengan Tuhan? Bisa percaya gak sama Tuhan? Bahwa kalau kita bisa belajar menikmati intro ketidaknyamanan ini, di ujungnya Anda akan lihat kenyamanan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam Roma 8:28 saya baca ayat ini saudara ya. Ayat yang sangat kita kenal berkata begini, kita tahu sekarang, harus tahu, jangan sampai gak tahu. Ayat sudah dibacakan, firman Tuhan sudah dilepaskan, jangan sampai los. Tidak ngerti ya, kita tahu sekarang lewat firman yang diberitakan pagi ini bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, termasuk ketidaknyamanan ini. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua ini orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kita semua adalah orang yang percaya kepada Allah. Itu artinya bukan cuma Anda yang punya rencana buat masa depanmu. Saya mau ingatkan sekali lagi pada pengajaran hari ini, pagi ini. Tuhan itu punya rencana yang besar sama saudara. Hei saudara jemaat Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada setiap kita. Anda boleh-boleh saja menyusun rencana, planning masa depan. Tapi Anda mesti ingat, kita harus tahu sekarang bahwa ternyata Tuhan juga punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari mimpi-mimpi rencana kita. Rencana Tuhan jauh lebih ajaib atas segala semua rencana kita. Rencananya apa sih? Ujungnya mendatangkan kebaikan. Saya pernah ajarkan sama saudara, setiap persoalan, ketidaknyamanan, kalau kita berjalan dengan percaya sama Tuhan, ujungnya pasti mujizat. Ujung masalah itu mujizat. Ujung persoalan itu kebaikan Tuhan. Memang itu planningnya. Memang itu rencana. Makanya saya katakan di bawahnya, apa kebaikan Tuhan dalam kesukaran dan persoalan yang kita hadapi? Macam-macam orang alami kebaikan Tuhan. Sakit disembuhkan, ada jalan keluar, tiba-tiba datang berkat sama saudara, ngalami mujizat, macam-macam kebaikan buat setiap orang. Saya yakin selama kita ikut Tuhan, kita banyak mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kata mengecap, ya kecaplah dan lihatlah, dalam terjemahan bahasa Ibrani disalin dengan kata ta'am. Ta'am itu artinya dalam bahasa Inggris adalah to taste. To taste artinya merasakan. Jadi kalau Anda hadapi ketidaknyamanan, rasakan. Mencicipi, menikmati. Kita tidak akan dapat melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak mencoba, nggak belajar menikmati. Jadi yang nggak nyaman jangan cepat-cepat dilempar. Jangan cepat-cepat di-reject.
Kalau Tuhan izinkan itu, kata firman suruh sama kita, kecap, nikmati, rasakan, ta'am, kata bahasa Ibrani. Jangan di reject, jangan ngomel, jangan marah, jangan ditolak, jangan mundur dari Tuhan. Belajarlah pagi ini menikmati ketidaknyamanan yang Tuhan sodorkan sama kita. Jangan cepat berkata, oh enggak enak, enggak mau. Di balik enggak nyaman, enggak enak sekarang ini, di depan sana ujung Anda akan lihat mujizat yang besar. Melihat, mengecap dulu baru melihat. Pertanyaannya, Anda mau melihat enggak mujizat yang besar? Anda mau melihat enggak sebuah pertolongan Allah yang bikin kita nangis? Dahsyat ya Tuhan, luar biasa. Anda pernah enggak ngalami hal seperti itu? Saya tantang saudara, kalau Anda belum pernah, belajar menikmati. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Seperti pujian tadi, setiap pasal, setiap ayat, setiap baris kalau kita punya, kita pegang. Itu pasti digenapi. Tidak ada satu titik, satu iota pun yang gagal. Anda akan menikmati, saudara, janji Tuhan. Bahwa di ujung persoalan, mujizat yang terjadi. Belajar menikmati. Saya nggak ngerti keadaan saudara sekarang seperti apa keadaannya. Tapi saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang besar. Dan memang itulah Tuhan. Anda jangan ngomong gini, baikkah Tuhan? Baik. Jangan Anda berkata tidak baik dibolak-balik hanya karena ketidaknyamanan. Sepanjang saya baca Alkitab, memang seperti itu. Seperti kata hambanya almarhum pendeta Cho Yonggi, mahkota, tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Selalu intronya itu kesusahan penderitaan. Anda akan ngalami mahkota yang mulia dari Tuhan. Memang begitu. Satu contoh yang sering saya angkat dalam pengajaran firman. Ya, kalau Anda sering mendengar pengajaran firman yang saya sampaikan, saya suka pakai contoh ayat yang real ini. Bangsa Israel. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana atas Israel, Tuhan juga punya rencana atas kehidupan kita. Apa rencananya Tuhan? Mau dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk tanah Kanaan, dibawa Tuhan sengaja jalan ini tidak nyaman. Apa ketidaknyamanan itu? Padang gurun. Anda ingat kan cerita itu? Pasti ingat. Ya, saya baca ayatnya ya. Ya, saya baca ayat 17 dalam Keluaran pasal 13. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi keluar dari tanah Mesir, berarti Allah tidak menuntun mereka. Ini menarik loh, sengaja. Seperti kisah Lazarus, dengar kabar dia sakit keras, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Gak segera tolong, gak segera langsung kunjungi Lazarus. Karena ternyata Tuhan bikin mujizat yang jauh lebih besar. Bukan sakit sembuh, tapi mati dibangkitkan dan dihidupkan. Mahkotanya, kemuliaannya, mujizatnya jauh lebih besar. Ini sama sengaja. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat. Tuhan punya jalan pintas sebetulnya. Tuhan punya jalan yang paling dekat. Tapi untuk kita, untuk umat Israel, Tuhan tidak bawa mereka di jalan yang paling dekat. Dari tanah Mesir, atau nanti kita loncat ya di ayat berikutnya. Saya baca dulu ayat yang ke-18, nanti saya terangkan supaya Anda ngerti. Ada jalan yang paling dekat lewat Filistin, tapi Tuhan gak bawa mereka. Loncat ayat 18. Tetapi Allah menuntun lewat mana? Menuntun bangsa itu berputar, sengaja diputar. Gak nyaman loh diputar. Lewat padang gurun. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Jadi punya tujuan, Teberau mau dibelah sama Tuhan nanti. Ujung besar mujizatnya. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya ajak saudara lihat gambar ini. Jadi Israel berputar selama 40 tahun. Nanti saya terangkan. Baca dulu ayatnya, loncat ayat 20. Pasal yang sama. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot, dari tanah Mesir Goshen. Jalan lalu berkemah di Sukot. Dari Sukot jalan lalu berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Goshen di Mesir, Sukot, lalu Etam. Etam posisi di tepi padang gurun. Sudah masuk padang gurun ini. Saya baca ayat yang ke-1 pasal 14. 1 lembar lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali Serong saudara ya. Dan berkemah di depan Pihahirot. Wah ini parah, ini kepepet, tersudut.
antara Migdol dan laut. Tetapi di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Perhatikan dalam ayat ini. Tuhan punya jalan dekat, tapi dibawa berputar. Jalan dekat itu masuk gini. Dari Mesir, kalau lewat Filistin. Dari Mesir misalnya ya, Mesir, Sukot, Etam. Serong sedikit ke kiri, itu lewat Filistin. Itu paling lama, saya kalau Anda lihat di peta Alkitab, itu paling-paling 1,5 bulan atau paling lama 2 bulan. Gak terlalu lama kan? Dengan jalan kaki yang santai. Jalan, berhenti minum, jalan lagi istirahat, tidur, jalan. Itu paling lama 2 bulan nyampe tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan. Lewat Sukot, Etam, Serong kiri, langsung Filistin. Tembak lurus tanah Kanaan. 2 bulan paling lama, 1,5 bulan paling cepat. Tapi dibawa putar. Dari Goshen, Mesir, lalu Sukot, di tepi padang gurun di Etam. Serongnya balik ke kanan, ke Pihahirot. Pihahirot malah ke bawah lagi. Itu muter saudara ya. Sampai nanti muter itu balik-balik ke atas lagi. Jadi muternya jauh. Muternya jauh, akhirnya sampai Kanaan. Tapi aneh ya, Israel nyampe 40 tahun. Harusnya ya, kalau kita ikuti rute Israel dari Sukot, Etam, Pihahirot, muter serong kanan, nyampe terus naik ke atas ke Kanaan. Itu kalau kita dengan kondisi rute yang sama yang dijalani bangsa Israel. Guru saya pernah berkata gini, paling lama 8 bulan atau 9 bulan paling lama. Jalan kaki santai. Jadi sebetulnya tidak keterlaluan. Anda salah kalau berkata keterlaluan banget si Tuhan, masa jalan di padang gurun 40 tahun. Bukan Tuhan yang keterlaluan. 8 bulan kok, nggak keterlaluan. Yang keterlaluan Israel, 8 bulan jadi 40 tahun. Anda nangkap nggak sampai di sini? Kenapa 40 tahun? Ngomel. Kenapa orang ngomel? Tidak mau belajar menikmati padang gurun. Tidak mau belajar menikmati ketidaknyamanan. Ini nggak nyaman, di-reject sama mereka. Ngomel mereka, berontak. Kami balik Mesir saja. Kami ingat di Mesir enak ada ikan goreng. Ingat ikan goreng. Ingat semangka yang seger. Ada yang pernah tur Holy Land ke Mesir. Memang seger semangkanya. Soalnya panas di sana saudara ya. Aduh itu melonnya enak banget. Karena memang panas di sana. Minum air tuh nyaman di sana. Karena saking panasnya. Ingat mentimun. Ingat bawang peri dan segala macam. Mereka berontak. Balik saja. Gak usah terus tanah Kanaan. Gak percaya sama janji Tuhan. Padahal di balik ketidaknyamanan Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Tanah yang limpah dengan berkat susu dan madu. Tanah yang subur. Tanah yang diberkati Tuhan, itu tanah Kanaan. Tapi berhubung Israel jadi keterlaluan 40 tahun. Kenapa? Gak bisa mau belajar menikmati ketidaknyamanan hidup. Ngomel tiap hari. Ini pelajaran keras. 8 bulan rancangan Tuhan. Dari sini belajarlah sesuatu. Anda kira-kira dapat gambar, dapat sesuatu enggak? Rancangan Tuhan itu enggak pernah keterlaluan. Meskipun enggak langsung ditembak. Ada penundaan, enggak keterlaluan. 8 bulan kok. Pasti ujungnya dapat yang namanya pertolongan. Tapi ini kelamaan karena salahnya mereka. Karena waktu saya cepat saja. Alasannya kenapa sih? Tuhan kadang membawa kita berputar, nggak langsung saja Filistin 1,5 bulan nyampe. Tuhan punya alasan. Anda boleh punya rencana, tapi rencana Tuhan itu melintasi jauh lebih tinggi dari rencana Anda dan saya. Ikuti rencana Tuhan. Terserah Anda pilihannya, terserah kita. Mau rencana Tuhan yang besar yang jadi, atau rencana kita yang terbatas, yang kecil terjadi sama kita. Ketidaknyamanan belajar nikmatilah. Karena ternyata Tuhan punya alasan kenapa membawa kita mengalami penundaan. Kok muter ya? Kok agak lama ya? Kita maunya segera, kita maunya cepat. Alasan pertama, Tuhan mau bawa bangsa Israel itu, mau bawa kita menyeberang yang namanya Laut Teberau. Dibelah jadi 2. Dan di situ akar masalah, atau apa saya ngomongnya ya, masalah besar mereka ditenggelamkan sama Tuhan. Tidak kelihatan lagi, menang total. Saya baca ayat ini. Keluar 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa kata Alkitab?
orang Mesir akar masalah, sumber masalah yang bikin mereka menderita 400 tahun jadi budak. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini negara superpower yang paling kuat. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Anda nggak lihat lagi masalahmu yang besar. Ditenggelamkan, dihapuskan sama Tuhan. Makanya jangan ngomel. Siapa yang bisa hancurkan Mesir di masa itu? Ngimpi kali, nggak mungkin. Ini hampir sama dengan Amerika. Ini superpowernya pada masa itu. Ekonominya kuat, prajuritnya kuat, politiknya kuat, ya keuangannya kuat, semua kuat. Abraham di masa itu ketika kelaparan perginya ke Mesir. Ishak juga mau pergi ke Mesir karena pusat kebudayaan ekonomi yang hebat. Siapa yang bisa kalahkan Mesir? Israel? Nggak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang tenggelamkan, Tuhan yang tenggelamkan itu di laut Abraham nggak bisa kalahkan. Akhirnya yang terjadi apa? Engkau tidak pernah lihat lagi masalah itu. Sekarang masalah yang berat ada pada sama saudara. Sakit yang berat ada pada tubuhmu. Kamu nggak akan lihat lagi. Asal apa? Belajar menikmati ketidaknyamanan. Nggak lihat lagi itu penyakit, nggak lihat lagi itu masalah, nggak lihat lagi itu hutang yang ada. Tuhan yang bayar, Tuhan berkati pekerjaan saudara, dipulihkan saudara. Anda nggak lihat lagi bekasnya kesusahanmu, ditenggelamkan sama Tuhan. Makanya belajarlah menikmati ketidaknyamanan. Kalau ada penundaan, belum dijawab doa saudara oleh Tuhan. Tetap belajar, aku mau belajar Tuhan menikmati ini. Tetap bersyukur, tetap percaya, tetap berdoa dengan cepat. Yang kedua, ini alasan kedua. Karena kitanya memang belum siap untuk sesuatu berkat yang lebih besar. Makanya tidak dibawa Tuhan di jalan dekat. Dari Sukot, Etam, gak langsung serong kiri. Naik langsung Kanaan lewat Filistin. Enggak, 1,5 bulan nyampe. Enggak siap. Nanti hadapi perang lawan orang Filistin. Hadapi perang musuh-musuh yang biasa pegang senjata. Mereka akan takut. Makanya belum siap untuk mengalami berkat lebih besar. Makanya diputar lewat Pihahirot. Dibikin tidak nyaman suasananya, masuk padang gurun. Makanya saya teringat ayat ini, ayat yang saya suka juga angkat sama saudara. Mengajar tentang musim kehidupan, saya suka pakai ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari sama-sama kita baca, kita selesaikan kunci dengan ayat ini. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya pasti indah. Jadi ketidaknyamanan, tidak nyaman, nanti indah, nanti enak, nanti nyaman. Pada waktunya ada pertolongan. Bahkan ayat ini saya suka bilang sama saudara, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa tujuan Tuhan membuat indah pada waktunya, nyaman pada waktunya? Tujuannya adalah ia mau berikan kekekalan dalam hidup kita. Long duration, kata bahasa Inggris. Tuhan mau bikin masa depan yang panjang, nyamannya panjang, berkatnya panjang, kekal, long duration. Orang tua diberkati, nyampe anak udah hancur. Itu tidak panjang, itu tidak long duration. Tuhan izinkan kita lewat proses itu supaya kita punya pengalaman pribadi. Kita bisa ceritakan pada anak kita, hey ini karena Tuhan loh nak. Makanya kamu mesti takut akan Tuhan, long duration. Penundaan itu Tuhan punya rencana supaya masa depan kita panjang. Berkatnya panjang kita nikmati. Jangan ngomel. Anda akan lihat long duration berkat Tuhan yang luar biasa. Kuncinya apa? Belajar menikmati ketidaknyamanan. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya pasti digenapi.